1,5 bulan sudah saya ada di Jepang dan kembali saya tinggal di gedung C. Cuma dalam ruangan yang berbeda. Dan hari ini rencana saya mau jalan-jalan ke Inohana Castle. Inohana Castle ini adalah istana kekaisaran Jepang. Memang tidak seterkenal istana kekaisaran Jepang yang ada di Tokyo ataupun Kyoto. Tapi ini adalah salah satu istana kekaisaran Jepang yang ada di kota Chiba. Kita hari ini akan ke sana. Yuk, ikuti saya. Dan masih ditemani dengan sepeda ini. Kita akan ke sana dengan sepeda. Tapi kita akan parkir nanti di Aeon di dekat stasiun, lalu melanjutkan perjalanan dengan kereta. Kita akan naik sepeda ke stasiun Inage, tapi kita nggak parkir di stasiun Inage, kita akan parkir di Aeon. Ya, ini kita baru sampai di Aeon Mall. Saya biasanya memang parkir di sini kalau mau naik kereta, karena memang tempatnya nggak jauh dari stasiun dan nggak mahal bayar parkirnya. Nah, enaknya parkir sepeda di Jepang itu memang disediakan tempat khusus ya untuk parkir sepeda, dan aman karena sepedanya dikunci, ada sistem penguncinya gitu. Nah, itu bannya udah kekunci jadi aman. Ini dia stasiun Inage. Kita akan mulai perjalanan hari ini dari stasiun ini. Seperti biasa, tap dulu. Itu kereta menuju ke Tokyo, kereta rapid dari stasiun Chiba. Kereta ini nggak berhenti di setiap stasiun, tapi cuma berhenti di beberapa stasiun besar, dan stasiun Inage termasuk salah satu stasiunnya. Nah, ini adalah kereta kita. Ini kereta lokal Chuo Sobu Line. Kita akan naik kereta ini. Oke, kita masuk. Ini stasiun Chiba, nggak jauh, cuma berhenti 2 stasiun dari Nage. Dan kita keluar di sini dan kita akan lanjutkan perjalanan dengan monorail Chiba. Stasiun Chiba ini adalah stasiun besar, jadi terintegrasi semua moda transportasi, kereta, monorail, dan juga bis. Nah, sekarang kita menuju ke stasiun monorail. Kita masuk lagi, kita tap in lagi. Nah, ini adalah suasana di stasiun monorail Chiba. Udah mulai kerasa liburan akhir tahunnya. Nah, di sana udah ada pohon Natal. Mereka udah bersiap menyambut libur akhir tahun. Suasananya begini di stasiun monorail Chiba. Nggak terlalu rame seperti di kereta biasa. Nah, ini adalah relnya. Agak aneh sih sebenarnya ya monorail tapi nggak ada relnya. Nah, relnya ada di atas di sana. Keretanya menggantung di atas. Kereta kita datang. Tuh ya, relnya ada di atas, jadi dia menggantung. Bawahnya sih nggak ada apa-apa. Nah, khasnya kereta di Jepang itu dekorasinya yang lucu, unik. Nah, ini suasana di dalam keretanya, dan saya langsung ambil posisi di bagian depan. Sengaja pengen lihat pandangan masinis. Nah, itu mbak-mbak masinis sudah siap-siap, dan ini dia suasana di dalam gerbong monorail Chiba. Masinisnya perempuan, udah mau siap-siap berangkat. Ini final check. Oke, kita berangkat dari stasiun Chiba. Perjalanan ini kita nggak akan lama sih, cuma 3 stasiun aja. Stasiun berikutnya adalah Sakaecho. Ini suasana di dalam monorail Chiba. Unik ya, karena relnya ada di atas.
nggak semua kota di Jepang ada monorail, dan Chiba salah satu yang punya monorail. Dari sini kita bisa lihat ada kereta yang lewat di bawah, itu adalah kereta menuju ke Narita, kereta lokal juga. Stasiun berikutnya adalah Yoshikawa Koen. Kita belum berhenti di stasiun ini, kita masih lanjut satu stasiun lagi sampai dengan stasiun pemberhentian terakhir nanti. Ya, makin ke ujung penumpang makin banyak yang turun, jadi suasana di dalam sepi sekali. Kita akan menuju ke stasiun Kenchomae. Nah, ini adalah stasiun akhir tujuan kita. Kita akan turun di sini dan lanjut perjalanan dengan jalan kaki menuju ke Inohana Castle. Nah, kita baru sampai di stasiun Kenchomae. Kita akan turun di sini. Ya, selamat datang di Kenchomae. Enaknya di stasiun Jepang itu selalu ada eskalator, jadi kita manfaatin aja fasilitas yang ada. Dan biasanya juga selalu ada elevator ya, atau lift. Jadi kalau yang bawa barang-barang nggak perlu takut gotong-gotong, tinggal masuk elevator aja. Oke, kita keluar di sini. Seperti biasa, tap out lagi. Ini suasana di stasiun Kenchomae ya, sama dengan yang lain juga sepi ya stasiunnya ya, nggak terlalu banyak penumpangnya. Oke, kita langsung keluar aja, kita mau menuju ke Inohana Castle. Dari sini kita akan turun ke bawah ya, kita turun lewat tangga ini. Kota Chiba menjelang pertengahan bulan Desember ini masih belum masuk musim dingin full, jadi masih ada sisa-sisa musim semi. Kalau kita lihat di sepanjang jalan biasanya pohon-pohon masih kuning-kuning daunnya, belum sepenuhnya gugur ya, jadi memang belum masuk musim dingin banget. Tapi ya suhunya udah dingin, paling dingin bisa 6 derajat, atau paling pagi itu biasanya jam 6 bisa di 2 derajat. Nah, ini kita udah mau sampai di Inohana Castle. Nah, di sebelah sana castle-nya udah kelihatan ujungnya. Oke, kita menuju ke sana. Oke, kita di sini sekarang. Berarti paling dekat ya, ini Inohana Park ada di sini. Kita lewat sini aja. Oke. Oke, kayaknya ini sih jalan masuknya ya. Kita coba masuk lewat sini. Ya, di sana tuh udah kelihatan tuh ujung dari istana Inohana. Wow. Ini salah satu istana kekaisaran Jepang, tapi nggak terlalu banyak pengunjungnya. Bahkan bisa dibilang sih sepi. Karena memang bukan spot favoritnya turis. Ya, kita lihat di sana ada 3 orang turis. Di atas ada 2 orang lagi. Jadi nggak terlalu rame seperti yang ada di Tokyo ataupun Kyoto.
Dari sini kita sudah bisa melihat Inohana Castle tampak di kejauhan ya. Dan di sebelah kiri kita ini ada sebuah warung tempat makan. Kalau lihat vlog yang lainnya, di sini jual makanan tradisional Jepang. Cuma kita nggak akan coba makanannya. Kita langsung lihat Inohana Castle dari dekat. Saya baru sampai di Inohana Castle dan ini dia istananya. Nggak terlalu besar memang, tapi unik dan enaknya di sini turisnya nggak terlalu rame. Saya perhatiin tadi cuma dikit banget. Ya, itu cuma ada 2 orang turis dan tadi ada sekeluarga yang udah jalan ke arah sana. Selebihnya nggak ada lagi orang yang saya lihat. Jadi ini recommended sih untuk wisata, sekedar untuk lihat-lihat sejarah Kekaisaran Jepang. Ini adalah salah satu istana Kekaisaran Jepang yang layak untuk teman-teman kunjungi kalau ke Jepang. Ya sayangnya ini lagi ditutup, jadi kita nggak bisa akses ke sana, ke atas sana. Cuma bisa di atas pelataran ini aja. Udah cukup kok. Ya mungkin kalau dibuka kita bisa masuk ke dalamnya. Dalam mungkin ada museum atau apapun itu gitu ya, tapi ini worth it untuk dikunjungi. Nah ternyata betul ya, di dalamnya memang ada semacam museum gitu ya kalau kita masuk ke sana. Cuma sayangnya sekarang masih ditutup, mungkin lagi renovasi ya. Di sini ada 3 lantai, lantai 2, lantai 3, lantai 1 mungkin nggak ada apa-apa ya. Yang bisa kita lihat ada di lantai 2 sama lantai 3. Nah, mungkin lagi renovasi untuk mempersiapkan interiornya. Jadi sekarang masih ditutup, kita belum bisa masuk ke dalamnya. Ya, ini dia istananya. Karena udah jam sholat zuhur, jadi saya cari tempat yang untuk sholat ya, yang cukup nyaman, nggak banyak orang, dan dapat tempat di sini. Ini ujung jalan di taman, ada kursi-kursi juga, bangku-bangku. Nah di sana ada taman, kalau di sana banyak orang lewat. Ya kalau di sini ini karena ujung rasanya nggak ada orang lewat lagi, jadi saya bisa sholat di sini. Nah nanti juga rencana mau makan siang di sini, ada bangku-bangkunya. Tadi di asrama memang udah rencanain untuk sholat di sini. Jadi udah bawa sejadah, udah wudhu juga, dan udah bawa bekal untuk makan siang. Jadi kita sholat dulu, baru makan siang di sini. Oke. Ya beres sholat kita lanjut makan. Cuma tadi ternyata di bangku sebelah sana agak silau, nggak enak gitu ya. Jadi ini saya geser dikit ke sini. Kita lanjut makan. Tadi udah siapin bekal kita sekarang ini tumis bayam sama toge. Terus di situ ada empal ya, sama ikan teri asin ya. Ini sama nih sebenarnya sayurnya, cuma saya tambahin jadi ada 2 sama nasi. Udah itu aja, sederhana. Kita makan siang dulu. Sambil makan saya merhatiin ada gerombolan burung yang makanin buah. Itu yang kuning-kuning itu buah kesemek, atau di Jepang namanya buah kaki. Ini ada sisa 2 biji, yang lain udah rontok kayaknya. Nah sisanya itu lagi dimakanin sama burung. Ini daun pohonnya juga udah pada rontok ya, jadi memang udah siap-siap mau masuk musim dingin. Masih ada 1-2 buah yang tersisa, nah itu dihabisin sama burung-burung di sana. Unik ya.
Makannya beres. Sekarang kita lanjut ke destinasi berikutnya. Saya rencananya mau beli beberapa makanan halal di toko halal di sekitar Chiba. Belum pernah ke sana sebelumnya, jadi ini pertama kali. Dari Inohana Castle. Bentar. Dari Inohana Castle rencana saya mau jalan kaki sebenarnya, karena nggak terlalu jauh. Ya, tapi kayaknya mau ke toilet, jadi barusan ketemu sama temen PPI. Ternyata baru pertama kali juga kesini. Saya pikir udah, karena udah lama jadi udah pernah kesini. Ternyata belum pernah. Jadi memang ini Inohana Castle kayaknya bukan destinasi favorit wisata ya. Oke, habis dari Inohana Castle, saya mau ke destinasi berikutnya. Destinasi berikutnya saya mau ke toko halal. Rencana mau beli daging ya, daging halal sama beberapa mungkin mie instan dan lain sebagainya, bumbu-bumbu halal juga. Nggak jauh sebenarnya, cuma kayaknya kita naik monorail lagi, satu stasiun aja, cuma 100 yen, nggak mahal. Nah, sekalian saya mau ke toilet juga, jadi yuk kita lanjut. Sambil di jalan menuju ke toko halal, kita mampir dulu beli takoyaki. Nah, ini tiap kali ke Chiba pasti saya beli takoyaki di sini. Selain katanya halal dan emang enak, recommended. Jadi kita coba dulu aja. Iya, karena ternyata warung takoyakinya rame, banyak yang beli dan ada yang makan di tempat. Jadi rencana saya makan di tempat nggak jadi. Kita lanjut aja sambil jalan. Ini udah saya bungkus. Kita jalan aja ke toko halal. Nanti sambil cari tempat aja di sekitar situ untuk makan takoyaki. Kita sampai di Chiba Halal Food. Itu dia tokonya di sebelah sana. Ternyata nggak terlalu jauh sih kalau jalan kaki. Beres belanja di toko halal. Tadi kita beli mie instan Indomie, terus daging kambing muton, terus gula merah sama kacang hijau, karena saya pengen bikin bubur kacang hijau. Santan juga tadi beli. Apalagi ya, udah itu aja. Total sekitar 3 ribuan. Pelayannya
nggak tahu yang punya toko atau bukan ya, orang India, dan ternyata bisa bahasa Indonesia. Jadi tadi sempat ngobrol bahasa Indonesia, dia mau ke Indonesia katanya, bisa bahasa Indonesia sedikit tadi. Jadi recommended kalau teman-teman mau cari bahan-bahan masakan yang halal, ada dari Indonesia, mostly dari India, dan semuanya halal. Sekarang saya mau lanjut ke stasiun Chiba, balik lagi, jadi naik kereta lagi ke Inage, pulang ke asrama. Kita udah sampai lagi di Inage, dan sekarang waktunya kita pulang ke asrama. Ngambil sepeda dulu karena tadi nitip parkir sepeda di Aeon. Kita pergi nggak lama sih, 2 jam ya. Tadi berangkat jam setengah 11 kalau nggak salah. Sekarang baru jam 2 dan udah masuk waktu asar. Jadi pas sebenarnya waktunya kita langsung pulang sekarang. Udah sampai lagi di asrama. Thank you sudah ngikutin perjalanan kita hari ini. Oke teman-teman, kita udah sampai lagi di asrama. So, makasih banyak sudah mengikuti perjalanan saya hari ini. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.